Alhamdulillahilladzi ja'ala syahral muharram min ashhuril hurum. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihi inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun al-hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, mari bersama kita saling memberi nasihat dan berwasiat. Bersama-sama mari kita berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam artian luas, dengan selalu berupaya sekuat tenaga menjalankan perintah-perintah Allah, dan di saat yang sama kita tinggalkan larangan-larangannya. Semoga hadir kita di masjid yang kita cintai ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara tanda iman kita kepada Allah adalah mempercayai dan meyakini qada dan qadarnya. Ciri daripada orang yang beriman adalah salah satu poin terpentingnya adalah antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yakin dan percaya akan qada dan qadarnya Allah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah bercerita kepada saya, kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian di dalam penciptaannya ditempatkan oleh Allah di perut ibunya 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, lalu kemudian 40 hari yang kedua Allah bentuk menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, lalu kemudian Allah bentuk menjadi gumpalan daging dalam hari 40 hari yang ketiga. Tsumma yursalu ilaihil malak, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat, wa yanfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya, wa yu'maru bi arba' kalimat, lalu diperintah untuk mencatat 4 kalimat. Bikatbi rizkihi, mencatat rizkinya, wa ajalihi, ajal kematiannya, wa amalihi, amal perbuatannya, wa syakiyun am sa'idun, kemudian yang terakhir yang keempat adalah kebahagiaan maupun kecelakaannya. Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh, Rasulullah lanjutkan, maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya,
inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati, bahwa sesungguhnya di antara kalian akan beramal seperti amalnya ahli surga sepanjang umurnya, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira', bahkan amal kebaikannya seakan-akan sudah mendekati surga hanya satu jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi dia telah didahului dengan catatan bahwa dia ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli nar, maka tetap dia pada akhir hidupnya akan melakukan amalia ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli nar, sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', bahkan seakan-akan antara dirinya dengan neraka hanya sejengkal. Wa yasbiqu alaihil kitab, tapi catatan Allah berkata bahwa dia adalah ahli surga. Fa ya'malu bi amali ahli jannah, maka akhir hidupnya dia akan beramal amaliyah ahli surga. Fa yadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini memberikan penegasan kepada kita bahwa sesungguhnya qada dan qadar kita sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal yang menjadi prerogatif Allah murni akan pasti menghampiri kita masing-masing, dari urusan rezeki kita, ajal kematian kita, amal perbuatan kita, bahagia maupun celakanya kita. Maka yang paling pokok harus kita pahami, sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah melalui ukuran masing-masing. Setiap orang memiliki qadar masing-masing. Setiap orang memiliki ukuran masing-masing. Ketika kita memahami dan meyakini bahwa setiap dari kita sudah punya takaran dan ukurannya masing-masing, maka semestinya kita harus memahami kita tidak akan pernah keluar dari qada dan qadarnya Allah itu. Maka setidaknya ada beberapa anjuran dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yang pertama adalah anjuran untuk selalu berdoa agar kita selalu ditetapkan iman dan Islam kita. Anjuran adalah merupakan peringatan yang begitu kuat untuk kita pahami bahwa kita tidak akan pernah tahu akan qada dan qadar masing-masing dari kita, kecuali ketika qadar itu telah terjadi. Maka kita harus berupaya dan berusaha melalui doa dan ikhtiar kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi qadar yang terbaik untuk kita. Salah satu yang paling pokok dan penting adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan isi hati, tetapkan hatiku selalu dalam agamamu. Kita tidak akan pernah tahu akhir hidup kita, tapi kita berupaya memohon akhir hidup kita, akhir terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus berupaya selalu husnudzon, bahwa kita yakin bisa memperoleh husnul khotimah. Maka Rasulullah juga mengajari kita tentang pentingnya kita memohon agar hari akhir dari hidup kita husnul khotimah melalui doanya, Allahumma khtif lana bi husnil khotimah
wa la tahdim alaina illa bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Jangan akhiri hidup kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, wajib bagi kita semua hamba Allah agar tidak pernah tertipu dengan amal kebaikan kita. Sebaik apapun amal kita, kita bukan siapa-siapa di mata Allah. Jangan pernah mengandalkan bahwa kita sudah beramal baik dan kita bagian dari orang-orang yang baik. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Sebagaimana Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau sampaikan, ciri dan tanda orang yang berpegangan kepada amalnya sehingga merasa paling baik karena amal ibadahnya adalah putus asa, tidak pernah berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengandalkan amal kebaikannya. Maka kita harus berupaya selalu punya sifat roja, mengharap terus maghfirah dan rahmah Allah, ampunan dan kasih sayang Allah. Siapapun kita di hadapan Allah bukan siapa-siapa. Maka yang paling baik adalah berupaya selalu memohon maghfirah, ampunan dan rahmah kasih sayang Allah, namanya roja. Tapi juga di sisi yang lain berupaya untuk merasa khawatir ketika akhir dari hidup kita diberi su'ul khotimah. Ada kekhawatiran akhir hidup kita su'ul khotimah, maka itu menjadi motivasi kita untuk selalu berbuat baik dan yang terbaik. Yang keempat, ada kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Di sisi lain, sebagai bentuk mata pisaunya, gandengan daripada syukur adalah sabar. Syukur ketika diberi kenikmatan, sabar ketika diberi kegagalan. Dua ujian ini akan selalu menghampiri kita sepanjang hayat hidup kita di dunia ini. Maka Rasulullah mengajari melalui doanya, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura wa fi 'ainillahi saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku orang yang mudah bersyukur, jadikan aku orang yang mudah bersabar. Di matamu aku bukan siapa-siapa, tapi di mata manusia aku memiliki wibawa. Inilah doa bagaimana hati dimudahkan oleh Allah bisa menjadi mudah bersyukur dan mudah bersabar. Dan yang terakhir, kita berupaya untuk selalu merasa tenang akan rezeki yang sudah ada takarannya masing-masing. Jangan pernah merasa puas, tapi juga jangan pernah merasa putus asa. Rasulullah melalui sabdanya beliau sampaikan, qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagia orang yang hatinya mudah diajak pasrah kepada Allah setelah berupaya dan berusaha. Wa ruziqa kafafan, dan rizkinya cukup, tidak harus lebih. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah berikan hati yang selalu bisa nerimo apa adanya. Maka yang terakhir ini Rasulullah ngajari kita, Allahumma ja'al nafsi mutmainnah. Ya Allah, jadikan jiwaku ini selalu bisa tenang. Tu'minu biliqa'i, yakin kepada Engkau. Wa tarda biqada'i, ridha dengan qada dan qadar Engkau. Wa taqna'u bi'ata'i, qanaah terhadap seluruh pemberian Engkau. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqomah, akhirnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.